Bocil ini dipaksa ayahnya untuk ikut latihan bela diri, supaya di masa depan dia tidak jadi pria lemah gemulai, dan sosok bertopeng inilah yang akan menjadi gurunya. Sejak hari pertama, Shang-Chi tak diberi ruang untuk mengeluh. Latihan itu bukan sekedar menguji mentalnya saja, tapi juga memaksa jiwanya ditempa dalam rasa sakit. Hasil dari latihan itu pun tak main-main. Shang-Chi tumbuh jadi pemuda tangguh dengan insting yang tajam. Dia menguasai berbagai teknik bela diri dan sudah mampu menghadapi banyak lawan sekaligus. Shang-Chi begitu lihai memainkan beragam senjata. Bahkan sekarang fisiknya sudah sekeras baja. Namun semua berubah ketika dia tahu kalau ternyata selama ini sang ayah mempersiapkannya untuk jadi mesin assassin. Dan di hari itu, Shang-Chi memutuskan untuk kabur. Bertahun-tahun berlalu, kini dia hanyalah seorang karyawan hotel. Hingga suatu hari saat baru pulang kerja, ada preman cacingan yang meminta kalungnya. Jelas aja permintaannya ditolak. Kalung itu satu-satunya hadiah dari ibunya yang sudah pupus. Tapi si preman malah maksa dan mau menghajarnya. Teman Shang-Chi yang cerewet pun bilang, "Ngapain kalian ngeroyok orang yang nggak bisa berantem, woi?" Tapi tiba-tiba, Shang-Chi memukul preman itu sampai terpelanting. Temannya langsung bengong nggak percaya. Lalu perkelahian pun terjadi. Namun jelas, mereka bukanlah lawan yang sebanding. Tapi nyatanya pertarungan sebenarnya baru akan dimulai. Pria kekar itu maju, dan tiba-tiba sebuah pedang keluar dari lengannya. Dia langsung menyerang dengan brutal. Untungnya Shang-Chi sangat sigap, menghindari setiap tebasan yang dilancarkan. Pedangnya begitu tajam, hingga bisa menembus apapun. Bahkan, sambungan busway itu nyaris terbelah, dan kabel remnya malah terputus. Akibatnya, busway kehilangan kendali. Sialnya lagi si supir malah turu. Dalam situasi genting, Shang-Chi berusaha maju ke depan untuk mengambil alih kemudi. Tapi musuh tak memberi kesempatan, terus saja menyerang tanpa henti. Tiba-tiba pria itu dipentung, dan lalu dengan cepat wanita ini disuruh menggantikan posisinya. Duel pun berlanjut, kini Shang-Chi harus melawan para preman, dan juga pria kekar itu habis-habisan. Meski kalah jumlah, Shang-Chi bisa membuat satu persatu dari mereka terlempar keluar, dan tinggal menyisakan satu lawan terkuatnya. Dia memojokkan pria itu ke gerbong bus belakang, dan lalu mengunci gerakannya. Kemudian, semua penumpang diminta pindah ke bagian depan, karena gerbongnya akan terlepas. Habis itu musuh mengamuk hingga membuat Shang-Chi kewalahan. Di saat terpojok, tiba-tiba dia menarik sebuah tali. Ternyata itu kode untuk temannya. Seketika saja dia membanting setir, berbelok tajam dengan tujuan memisahkan gerbong belakang. Di detik itulah Shang-Chi melepaskan diri dan langsung melompat ke depan. Demi menghentikan laju bus yang semakin liar, wanita ini terpaksa melindas semua mobil yang terparkir, hingga akhirnya berhenti total. Tapi setelah semua selamat, Shang-Chi baru sadar kalau ternyata liontinnya telah berhasil diambil oleh pria kekar itu.